Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Zahra dengan NIM 240002492 dari kelas Kriminologi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Shimeka dan Lee dengan 3 paradigma. Shimeka dan Lee mempertahankan 3 perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan dan 3 paradigma tentang studi kejahatan. 3 perspektif yang dimaksud adalah paradigma positif, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialisis. Yang pertama, paradigma positif. Paradigma ini beranjak dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dan prinsip yang dianut oleh perspektif ini ialah yang pertama, hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak. Yang kedua, hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau tidak membedakan seorang dari ras, agama, dan suku bangsa. Yang ketiga, mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan atau kelompok yang unik. Prinsip ini dianut memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan yang menekankan pada determinisme di mana tingkah laku seseorang disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa setiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku yang sama. Penganut paradigma ini secara tegas memisahkan secara mutlak antara ilmuwan yang akan menelitinya dengan objek yang akan diteliti, sehingga gejala yang akan diamati berada di luar jangkauan subjektivitas si peneliti. Yang kedua adalah paradigma interaksionis. Paradigma ini dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat yang majemuk dan kompleks, yang memiliki berbagai ragam kepentingan dan nilai-nilai. Hukum menurut model pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan di antara anggotanya, melainkan justru karena adanya kesepakatan di antara anggota dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran labeling pada penganut paradigma interaksionis, dan salah satu prinsip paradigma ini mengatakan bahwa kejahatan bukanlah pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya. Paradigma interaksionis berasumsi yaitu yang pertama, bahwa pada setiap tingkatan masyarakat cenderung mengalami perubahan. Yang kedua, pada setiap kesempatan dan penampilan dalam masyarakat sering terjadi konflik. Yang ketiga, setiap unsur masyarakat mendukung ke arah perubahan. Yang keempat, yaitu kehidupan masyarakat ditandai oleh adanya paksaan antara kelompok yang satu atau kelompok yang lain. Maka intinya bahwa paradigma studi kejahatan yang mempergunakan model konsensus akan menghasilkan pertumbuhan dan pembaruan hukum pidana yang lebih mementingkan perorangan atau kelompok tertentu. Kemudian paradigma studi kejahatan yang menggunakan model interaksionis akan menghasilkan pertumbuhan hukum pidana yang mementingkan masyarakat daripada perorangan. Hukum berfungsi untuk kepentingan penguasa, yaitu mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, hukum bergerak karena adanya daya paksa dari sistem hukum yang dilaksanakan pihak penguasa terhadap kelas rendah. Penjahat dianggap sebagai orang atau kelompok yang melakukan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan penguasa. Paradigma yang berpasangan dengan perspektif ini adalah paradigma sosialis, di mana paradigma ini memandang bahwa konflik yang menjadi persoalan dalam organisasi kemasyarakatan bersumber pada sistem ekonomi kapitalis. Tingkah laku kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang mengganggu kestabilan ekonomi yang telah dikuasai oleh kelompok, di mana dominan mereka yang memiliki kekuasaan terhadap alat produksi. Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan yang didapat dari penguasaan sistem ekonomi tersebut. Masing-masing paradigma tersebut berkembang melalui perspektif masing-masing yang satu sama lain berbeda. Paradigma positivisme dilatar belakangi oleh perspektif konsensus. Paradigma interaksionis dilatar belakangi oleh perspektif pluralis. Sedangkan paradigma sosialis dilatar belakangi oleh perspektif konflik. Paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai tingkah laku yang didefinisikan dan diperlakukan oleh kelompok yang mempunyai
kekuasaan dominan sebagai tingkah laku yang membahayakan kepentingannya. Pada umumnya, penyebab kejahatan terdapat 3 kelompok pendapat, yaitu pertama, pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku. Yang kedua, pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat penjahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri. Dan yang ketiga, pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.